Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini tanda-tanda dekatnya kita dengan hari kiamat, yaitu waktu bergulir begitu cepat dan tidak menutup kemungkinan anak kita atau cucu kita akan ketemu dengan yang namanya Dajjal. Nggak nutup kemungkinan, ya, karena kita nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Perang sudah terjadi di mana-mana, ya. Dan tidak menutup kemungkinan kekacauan itu akan sampai juga ke tempat yang kita tempati sekarang yang masih aman ini, subhanallah. Ala kulli hal, semua itu adalah ujian. Seorang mukmin meyakini kita pasti meninggal, entah dalam keadaan berperang atau dibunuh atau sakit dulu, ya. Kita semua meyakini kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penyesalan yang tidak ada obatnya adalah penyesalan yang datang setelah kematian. Makanya Allah pesan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Kemarin kan sudah dijelaskan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dianjurkannya, disyariatkannya puasa Ramadan adalah supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan bukan karakter orang yang bertakwa yang mereka ibadahnya hanya ketika Ramadan saja. Orang bertakwa itu ibadahnya setiap saat, ya, bertakwa dimanapun kita berada. Kenapa? Yang namanya ajal nggak ada yang tahu. Makanya perintah takwanya kapanpun dan dimanapun kita berada. Artinya suatu saat malakul maut datang menjemput, kita dalam keadaan bertakwa. Siap atau nggak siap? Kalau sudah Allah gariskan fulan meninggal tanggal sekian, jam sekian. Nah, mengenai bekal akhirat itu sangat banyak, ya, sangat banyak. Nanti kita membacakan amalan-amalan yang realistis yang semua orang mampu melakukannya. Yang pertama kita akan bawakan surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai apabila datang yang namanya kematian kepada mereka, mereka bilang apa? Rabbirji'un. Ya Rabbi, ya Rabbku, kembalikanlah aku. Kembalikan kemana? Ke dunia. Orang yang sudah meninggal mintanya itu harapannya satu doang, supaya diulang kehidupannya, kembalikan ke dunia. Mau ngapain, Pak? Hah? Mau buka bisnis? Mau naik jabatan? Mau nyalek? Hah? Mau jadi presiden? Tidak. Kenapa? Kata Allah, la'alli a'malu salihan fima tarak. Kembalikan aku ke kehidupan dunia, hidupkanlah aku kembali supaya apa? Supaya aku bisa beramal soleh. Amal-amal soleh yang selama ini saya remehkan. Nah, itu baru sadarnya setelah meninggal. Setelah meninggal baru sadar bahwa rupiah
yang selama ini dibela-belain, dijaga, ditumpuk, ternyata tidak dibawa mati. Ya, harta yang selama ini bikin capek manusia. Capek nggak Pak nyari harta? Ngumpulin harta capek kan? Capek-capek dibela-belain, malah dia yang pertama berkhianat kepada kita. Ya enggak? Kata Nabi SAW, jenazah ya akan diikuti dengan 3 hal. Yang 2 kembali, yang 1 tetap. Yaitu jenazah diiringi, ya, yang mengiringi jenazah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluarganya ikut dikubur, Pak? Enggak. Hartanya ikut dikubur? Mubadzir. Ya, ada kan ya? Bukan agama Islam ya? Yang mobilnya dimasukin ke dalam kubur, ayo emasnya. Jajal orang yang meninggal dipakein jam tangan emas, ya, berlian segala macam. Besok dibongkar kuburannya, Pak, sama perampok. Iya enggak? Iya. Makanya Islam tidak mengajarkan demikian. Saya katakan, keluarga yang dekat sama agama, yang suka ngaji, berbahagialah. Kenapa? Mudah-mudahan dia mengerti apa yang diharapkan oleh bapaknya. Ketika bapaknya meninggal ini, anaknya nanti konsultasi sama Ustadz. Ustadz, bapak saya meninggal mendadak. Nggak ada wasiat apa-apa. Kira-kira kalau 100 juta ini saya wakafkan atas nama bapak saya, nyampe tidak pahalanya? Nyampe nggak? Tuh, anaknya yang ngerti agama. Coba kalian nggak ngerti agama, waduh, rebutan warisan itu. Sampai ribut. Ada kisahnya kan, bapaknya kemarin meninggal, besoknya adik kakak bunuh-bunuhan di depan ibunya. La haula wala quwata illa billah. Bukannya mikirin bagaimana bapaknya punya jariah, ya kan? Ini malah ngerebutin warisan. Tuh. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, itu wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Maksudnya apa? Kata Ali bin Abi Thalib, addibu auladakum, ya, ajarkan anak-anak kalian. Ngajarin apa? Ajarkan agama. Kenalkan anak kita dengan masjid, ya, ajari agama anak kita. Kenapa? Nanti manfaatnya kembali lagi kepada orang tuanya sendiri. Anaknya jadi sayang sama orang tuanya. Saking sayangnya, anaknya ini enggak cinta dunia, tidak rebutan harta bapaknya. Justru memikirkan bagaimana bapak saya ini mendapatkan manfaat dari hartanya. Sebelum dibagi warisan, cari informasi, bapak saya punya hutang tidak? Hutang itu hukumnya dibayarnya wajib atau sunnah, Pak? Wajib. Saya tanya, di dalam ilmu fikih, wajib itu definisi apa? Sesuatu yang apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan dosa. Nggak bayar hutang dosa nggak, Pak? Dosa. Berarti bayar hutang berpahala. Tuh, yang pertama hutang bapaknya dicari. Kalau udah lunas, musyawarah keluarganya. Yuk, sebagian harta bapak kita wakafkan biar jadi jariyah buat bapaknya. 5 juta gali sumur. Bisa, Pak? 6 juta atau 7 juta ya. 1 kali berbuatnya, tapi manfaatnya terus menerus. Itulah definisi jariyah. Atau 1 juta, 2 juta misalnya ya, beli mushaf, diwakafkan, bisa ke masjid, bisa ke sekolah-sekolah tahfiz ya. Sekarang kan sudah banyak ya. Gak mesti mushaf. Datang ke sekolah tahfiz, ngomong sama kepala sekolahnya, di sini pakai metode apa? Iqra. Saya yang beli Iqra, beliin 1 kardus, 2 kardus, Pak. Tuh,
Jadi anak-anak kelas 1, kelas 2 itu belajar Qur'annya kan pakai Iqra tuh. Iqranya dibeliin dari harta si jenazah ini, si mayat ini. Tuh, jadi pahala, Pak. Itu semua bisa nggak dipahami kalau nggak ngaji, kalau nggak hadir di pengajian? Nggak paham. Mesti rebutan harta warisannya, jadinya ribut. Nah, itulah salah satu manfaatnya keberkahan dari belajar ilmu agama. Sehingga seorang muslim daripada sibuk bikin acara makan-makan setelah kematian, ya kan? Lebih baik hartanya itu diniatkan sedekah atas nama bapaknya atau ibunya. Atau kalau pengen sedekah makanan juga boleh. Jadi setelah meninggal ibunya atau bapaknya, Pak, Bu ya, pesen catering nasi box 200 misalnya, 300. Bapak yang bagikan ke tetangga. Tetangga nggak usah datang ke rumah. Mohon diterima ya, ini sedekah ibu saya. Itu demi Allah, langsung tulus dari hatinya. Ya Allah, mudah-mudahan ibunya diterima amalnya di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Iya nggak, Pak? Lebih tulus mendoakan si mayit ketimbang diundang datang ke rumah. Jadi boleh. Nah, sebagian orang kan bingung. Habis meninggal terus kita ngapain? Bener gak? Bingung kan? Silakan. Biar nggak repot, pesen catering. Ya ini buat yang mampu, yang punya uang, Pak ya. Yang bener ya sahibul musibahnya yang disantunin. Ya kan, bener gak? Yang sedang kena musibah, orang-orang takziah kan dibantu ya. Jangan sebaliknya. Yang sahibul musibah malah yang direpotin ya, keliru itu. Nah, jadi sebelum penyesalan itu semua tiba, ayo jangan sampai terlambat, kita persiapkan bekal kita untuk di akhirat nanti, yaitu banyak-banyak beramal. Nah, di sini lebih spesifik lagi saya akan menerangkan tentang zuhud. Zuhud itu apa, Pak? Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Jadi kalau orang zuhud itu setiap ingin berbuat, dia nanya dulu, saya berbuat ini bermanfaat tidak buat akhirat saya? Kalau bermanfaat dia lanjutin, Pak. Kalau nggak bermanfaat dia tinggalin. Dasarnya mana? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tuh, Islam yang baik itu begitu. Pak Ustadz, memang ada orang yang full kehidupannya manfaat semua. Ya berusaha. Yang penting sudah ada niat dulu. Ya, nggak perfect, nggak 100%, tapi sudah berusaha maksimal melakukan hal yang bermanfaat. Kadang-kala kita melakukan hal sia-sia, ingat lagi, balik lagi, ya nggak, Pak? Yang terlalu terlena ke bawah arus. Wajar, manusia biasa pasti melakukan kesalahan, ya nggak? Artinya kapan waktu nyimpang, balik lagi. Kapan waktu melenceng, balik lagi. Terus begitu, Pak. Sampai kapan? Sampai meninggal. Nanti kita punya hujah di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha semampu saya. Gitu. Kita nggak bisa meninggalkan hal yang tidak bermanfaat 100%, nggak bisa. Ya nggak, Pak? Tapi kan ada usaha. Astagfirullahaladzim, taubat, balik lagi. Ya kan? Terlena lagi, istighfar, taubat, balik lagi. Terus kayak gitu. Ya. Nah, ini kita belajar zuhud dari langsung praktisi. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita samakan dulu persepsinya. Ada nggak orang yang lebih zuhud daripada Rasulullah SAW? Ada nggak? Nggak ada. Yang paling zuhud siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih yang pertama, Nabi Muhammad SAW mengajarkan, man ghada ilal masjidi waraha a'addallahu lahul jannata nuzulan kullama ghada waraha.
Siapa yang pergi ke masjid, pergi ke masjidnya pagi-pagi maupun sore, maka Allah siapkan baginya tempat singgah di surga setiap sore dan setiap pagi. Subhanallah. Berarti orang yang zuhud itu cirinya gimana, Pak? Rajin ke masjid. Sore ya sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Pagi sholat subuh, sholat zuhur. Nah, dapat poinnya, Pak ya? Ciri orang zuhud apa, Pak? Sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Jelas zuhudnya, nggak ngarang-ngarang. Siapa yang ngajarin? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai tertipu, ya. Syaitan itu, Pak, Bu, ada ibu ya? Itu pengalaman goda manusianya ribuan tahun. Jangankan kita kroco-kroco, Nabi Adam aja kegoda nggak? Kegoda. Nabi Adam sudah di surga, Pak. Digoda sama iblis, keluar dari surga. Lah kita udah di surga belum? Hah? Merasa lebih hebat daripada Nabi Adam. Minta tolong kepada Allah supaya kita ditolong, supaya kita tidak tergoda oleh syaitan. Saya sebutkan sedikit ya talbis iblis ya. Syaitan akan membisikkan orang ini, orang yang zuhud, katanya sholat di rumah aja, nanti kamu ke masjid riya loh. Di jalan ketemu banyak tetangga sama orang, waduh kamu riya jadi sok alim. Wah udah berubah ya, rajin ke masjid tuh jadi riya kan. Nah tuh syaitan manis banget godaannya. Iya enggak? Jadinya sholat sendiri di rumah. Padahal sholat berjamaah, sholat sendiri bedanya berapa, Pak? 27. Sholatnya sama, jumlahnya sama, tapi pahalanya berbeda, rugi kan? Saya ilustrasikan begini, Pak. Bapak yang masih kerja di perusahaan, ya, atau bisnis lah sama orang, dikasih kerjaan. Ini Bapak, kalau pekerjaannya dikerjakan di rumah Bapak, ya selesai, nih bayarannya 1 juta doang. Tapi kalau pekerjaan ini Bapak kerjakan di kantor kami, di perusahaan kami, ini bayarnya 27 juta. Pilih mana, Pak? 27. Kenapa dalam masalah duniawi disuruh milih 1 juta apa 27 juta? 27 juta, duniawi Pak. Masalah akhirat nggak semangat. Kalau dikerjakan sendiri 1 derajat, dikerjakan berjamaah 27 derajat. Milih yang mana tuh manusia? Hah? Makanya sebagian perkataan ulama ya, termasuk tanda orang munafik adalah rumahnya deket sama masjid, tapi nggak pernah datang ke masjid, nggak pernah kelihatan di masjid. Kenapa? Munafiknya dari sisi mananya? Seakan-akan dia merasa tidak butuh terhadap pahala. Ya nggak, Pak? Kayak udah pasti selamat aja mengadakan perjalanan akhirat menuju Allah. Nah, kita merasa butuh, makanya kita datang ke masjid. Subhanallah. Dapat ya, Pak ya? Orang yang zuhud adalah orang yang berusaha berjamaah sholat di masjid. Ini Nabi yang ngajarin. Ya, subhanallah. Yang berikutnya, satu hari disebutkan di hadapan Rasulullah SAW ada orang yang tidur sepanjang malam, Pak. Tidur bangun-bangun subuh. Ini kalau bahasa sininya apa, Pak? Koyok kebo. Tidurnya apa namanya, susah dibanguninnya sampai subuh. Apa kata Nabi? Dzaka rajulun balas syaitanu fi udhunihi. Orang itu tadi malam syaitan kencing di telinganya. Tuh. Nah, yang bilang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak kalau lagi tidur dikencingi kucing terima nggak? Dikejar itu kucingnya, Pak. Sampai merak, harus dapat. Nggak terima kan, kita dilecehin sama kucing. Ini yang kencing di telinganya siapa? Syaitan, Pak. Kalau tidur, bangunnya
kesiangan ya. La haula wala quwata illa billah. Berarti orang yang zuhud apa ini berikutnya? Hah? Bangun malam. Ya. Orang-orang jadi bangke. Tahu bangke nggak Pak? Mayat. Mayat itu bahasa Arab mayyitatun. Mayyitah. Mayyit itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia apa? Bangkai. Orang-orang lagi jadi bangke, dia berdiri, dia sholat malam. Itu orang zuhud. Kok saya bilang bangke, saya bilang mayat? Az-Zumar ayat 42. Sudah kita bahas ya? Orang yang hidup, lagi tidur sama orang meninggal, sama-sama rohnya digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya lagi. Suatu ketika Alqamah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana tata cara salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana ibadah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Mana mungkin ada di antara kalian yang sanggup melakukan seperti yang biasa dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Aisyah luar biasanya tidak cerita tentang panjangnya sholat, tidak sebutkan surat yang dibaca, lamanya berdiri, enggak. Tapi Aisyah langsung pada poinnya. Amalnya Rasulullah SAW adalah amal yang dawam. Apa dawam? Continue. Tuh. Karena Aisyah paham betul. Yang paling sulit adalah istiqomah. Benar gak Pak? Orang sholat berdiri lama mampu, baca surat panjang bisa, tapi yang sulit adalah istiqomah. Besok ngelakuin lagi enggak? Besok ngelakuin lagi enggak? Itu subhanallah. Ini tantangan kita Pak. Bukan panjangnya surat, bukan lamanya berdiri, tapi apa? Istiqomah. Nah, dapat lagi zuhud. Apa karakter orang zuhud? Istiqomah dalam melakukan amal soleh. Dasarnya mana? Kata Nabi SAW, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang istiqomah, yang kontinu, walaupun sedikit. Maka saya berani ngomong, witir yang dikerjakan 1 rakaat tapi kontinu setiap malam itu lebih Allah cintai daripada orang berdiri dari Isya sampai subuh Pak. Sholat malam, tapi malam itu doang. Sepekan 2 pekan libur nggak sholat malam lagi. Sebulan 2 bulan libur nggak sholat malam. Mendingan ringan tapi kontinu. Nabi yang bilang, adwamuha wa in qalla. Amalan yang Allah cintai adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit dikerjakannya. Subhanallah. Susah nggak Pak? Susah nggak? Salat 5 waktu berjamaah di masjid, salat malam, terus istiqomah dalam melakukan amal soleh. Ini semua bekal akhirat ini, subhanallah. Yang berikutnya Pak, ini agak gampang nih. Ya, ini hadis Aisyah cerita tentang bacaan sujudnya Nabi, bacaan rukuknya Nabi. Ya. Nabi Muhammad SAW biasa membaca di dalam ruku dan sujudnya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Hafal nggak Pak? Nah, kita belajar asbabul wurud ya. Asbabul wurud ya. Nabi baca sujud, bacaan sujudnya Subhana Rabbil A'la wa bihamdih atau Subhana Rabbil A'la, itu dalam rangka melaksanakan ayat Sabbihisma Rabbikal A'la. Makanya di dalam sujud bacanya apa? Subhana Rabbiyal A'la. Sebagian riwayat ada wa bihamdinya, Subhana Rabbil A'la wa bihamdih. Kemudian turun ayat lagi di surah Al-Waqi'ah, Fasabbih bismi rabbikal azim. Makanya di dalam ruku Nabi bacanya Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbil azim. Mantep Pak, kalau amalan tahu dasarnya.
Oh ini perintahnya di Al-Quran, makanya Nabi doa rukunya begini. Oh ini ayatnya di Al-Quran, makanya Nabi sujudnya doanya begini. Nah kalau ini gimana? Ini adalah ketika turun fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi bacaan ini yang diriwayatkan oleh Aisyah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, ini bacaan yang paling terakhir karena dibacanya Rasulullah SAW ini setelah turun surah An-Nasr. Surah An-Nasr itu sepakat para ulama surat yang terakhir diturunkan. Makanya para sahabat yang lain ketika ditanya sama Umar ya, apa makna atau faedah yang diambil dari turunnya An-Nasr? Yang lain pada menjawab apa? Ketika orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, kita banyak-banyak bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Banyak bertasbih, banyak bertahmid gitu kan? Tapi lain jawabannya Abu Bakar, jawabannya Ibnu Abbas. Apa jawabannya Pak? Surah An-Nasr adalah tanda ajalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana tahunya Pak? Gampang Pak. Contoh, misalnya masjid ini direnovasi di tingkat 3 misalnya. Ada niatan Pak di tingkat 3. Atau basement lah ya, bikin apa? Parkiran di bawah gitu kan misalnya. Jadi nanti masjidnya lebar ke sana, parkirannya di bawah semua. Wah, luar biasa masjidnya. Nah, estimasi kontraktor yang mengerjakan itu dihitung-hitung, waduh, 2 tahun baru selesai. Datanglah ya kontraktornya ya, mandarnya segala tukangnya. Saya tanya Pak, kalau pekerjaannya udah selesai selama 2 tahun itu, kontraktornya masih di sini nggak Pak? Enggak, pergi kan? Pekerjaan kalau sudah selesai maka pelakunya akan pergi. Nah, ketika tahu bahwa surah An-Nasr adalah surah terakhir, ya, berarti kan wahyunya sudah habis. Kalau semua wahyu sudah Allah turunkan, semuanya tugas Nabi Muhammad SAW selesai tidak? Selesai. Kalau selesai apa yang terjadi? Nah, kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah makanya di sini bisa disimpulkan menjelang wafat Nabi Muhammad SAW biasa memperbanyak bacaan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini kapan bacanya? Di ruku dan di sujud. Sama Pak. Bacaan rukunya begini, bacaan sujudnya begini. Hafal nggak Pak? Mungkin asing. Tapi ini semua kata-katanya familiar. Subhanakallahumma. Familiar kan? Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Tinggal disusun aja. Saya ulangi terakhir lagi Pak ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Oh gampang. Dibagi 3 aja Pak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu dibaca di kapan? Di ruku dan di sujudnya. Yang berikutnya lagi, Masya Allah Pak, saking zuhudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, masih punya hutang kepada orang Yahudi. Itu Pak, Nabi Pak. Nabi punya utang meninggal. Utangnya, utang apa? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah beli 30 sok, ya, 30 sok makanan. Di sini nggak dijelaskan ya, apa namanya, makanannya itu ataukah kurma atau gandum, nggak dijelaskan di sini ya. Kemudian bayarannya ditunda. Maka sebagai jaminannya tamengnya Rasulullah SAW itu digadaikan sebagai jaminan. Jadi bayarnya tempo, boleh nggak?
Boleh seperti itu ya. 1 sok berapa kilo Pak? Kemarin zakat fitrah bayarnya berapa Pak? 2,5 kilo. Ada yang 3 kilo? 2,5 kilo semua. Nah, kalau mau jangkep 3 kilo nggak apa-apa. 3 kilo. Kira-kira 1 sok 3 kilo ya kira-kira. 30 sok berarti 90 kilo. Ya kira sekitar 1 kuintalan ya. Beli bahan makanan. Kok banyak banget? Kan istri Nabi berapa? Hah? 9. Pas lagi hidup ya Rasulullah SAW. Ya udah 90 dibagi 9 berapa? 10 kilo ya bang istrinya kan. Buat makanan sehari-hari. Buat makan sehari-hari. Subhanallah. Ya. Seorang kepala negara. Berarti Nabi mungkin gak korupsi. Gak mungkin sampai buat bayar makan sehari-hari aja menggadaikan tamengnya. Luar biasa. Nah, zaman sekarang ada nggak pemimpin yang begitu Pak? Ada, Pak RT, Pak RW, Masya Allah. Ya, luar biasa. Maksud saya begini Pak, saya bawakan riwayat ini supaya kita semua bersyukur. Bapak beras hutang nggak? Enggak. Di rumah ada kan beras? Alhamdulillah. Berlebih-lebih malah. Beras nggak ada juga saldonya aman kan Pak? Nah ini Nabi. Nggak ada uang buat beli makanan sehari-hari. Sampai menggadaikan tameng. Allahu Akbar. Nah, luar biasa. Dan Nabi tidak minta-minta. Ya. Nggak sebagaimana dai yang sekarang. Ya. Jamaahnya ditodong. Tahu Pak? Nonton nggak ceramahnya? Fulan, buat acara 100 juta. Nah, mau kasih saya berapa? 100 juta? Buat Nabi. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nggak pada nonton Pak? Ada Pak, studionya itu la ilaha illallah. Justru kita katakan Nabi lah yang paling dermawan, paling semangat dalam membantu orang lain. Nabi nggak pernah minta-minta. Bahkan Nabi mewanti-wanti keluarganya. Keluarga Nabi disebutnya apa? Ahlul Bait. Haram keluarganya Nabi makan uang dari sedekah, makan hasil dari zakat, nggak boleh. Dari sedekah, dari zakat nggak boleh. Terus dari mana? Kalau hadiah masih halal, kalau hadiah. Tapi kalau zakat, sedekah enggak halal, enggak boleh. Keluarga Nabi makan dari hasil zakat, hasil sedekah. Ya, subhanallah. Yang berikutnya Pak ya. Susah enggak ini Pak? Berarti pelajaran yang barusan diambil apa? Selalu bersyukur. Orang zuhud itu selalu bersyukur, alhamdulillah, dapat berapapun, alhamdulillah. Ya, ingat ini, ingat. Ya Allah, saya nggak sampai ngutang beras, ya kan? Nabi Muhammad SAW pernah hutang buat makanan pokok. Kurang bersyukur apa? Saya pernah ceritakan di sini, bagaimana rumahnya Nabi masih terngiang, Pak, di kepala kita. Nabi kalau sholat malam berdiri lama, di tempat sujudnya Nabi ada apa? Kakinya Aisyah tidur selonjor begitu. Saking apanya itu Pak? Saking sempitnya rumah Rasulullah SAW. Bapak rumahnya itu kamarnya ada 3. Bener nggak Pak? Setiap kamar bisa buat ini buat tidur, sebelah sini buat sholat, ya kan? Sebelah sini buat lemari. Ya Allah. Terus kita nggak bersyukur, la haula wala quwwata illa billah. Rasulullah lihat tuh, lagi sholat di tempat sujudnya ada kakinya Aisyah. Karena lama sholatnya Nabi biarin. Pas Nabi mau sujud baru disentuh kakinya biar nekuk, baru Nabi sujud. Nabi berdiri, selonjor lagi. Ya subhanallah, luar biasa. Itu zuhud Pak. Subhanallah. Ya, banyak-banyak bersyukur, alhamdulillah. Yang berikutnya, ini saya yakin
Semua bapak-bapak bisa melakukannya. Kalau ada kemauan yang kuat, kalau ada keinginan yang kuat. Kata Abu Abdillah Al-Jadali, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah keluarga? Nah ini penting ini ya, para suami hadir, alhamdulillah. Nanti insya Allah di lain waktu di tempat yang lain saya sampaikan lagi nih, ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, mana tadi? Nabi itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang bagaimana, Pak? Paling baik akhlaknya. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya. Ya. Jadi tolak ukur baik atau tidaknya seseorang adalah akhlak dia kepada istrinya, Pak. Demi Allah, kita bareng-bareng di sini, ya, itu cuman acting, sandiwara. Kita dengan rekannya itu bertemu cuman 1 jam 2 jam, kita bisa berperilaku santun. Ya, acting doang 1 jam 2 jam. Tapi kalau udah 24 jam bareng istrinya, bisa acting, Mbak? Aslinya kelihatan, keluar. Makanya yang paling mengenal bagaimana perilaku seseorang siapa, Pak? Istrinya. Makanya betullah kata Nabi, orang yang terbaik adalah orang yang berperilaku baik kepada istrinya. Kata Nabi, wa ana khairukum li ahli, dan akulah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Penasaran nggak, Pak? Apa sih yang dilakukan Nabi di tengah keluarga? Nah, supaya kita bisa mencontoh ya. Kata Aisyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata kotor, nggak pernah berucap yang keji. Tuh, baik lisannya. Berarti tanda seseorang itu baik dilihat dari apanya, Pak? Lisannya. Ya, bisa menjaga lisan. Sejengkel apa di rumah anaknya kayak apa, tetap yang keluar dari lisannya doa yang baik. Jangan sekali-kali orang tua mendoakan keburukan kepada anaknya. Jangan sekali-kali suami mendoakan keburukan kepada istrinya dan sebaliknya. Tuh, orang yang baik adalah yang paling bisa menjaga lisannya. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang punya iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata yang baik atau diam. Kalau lagi marah, Pak, seandainya kita belum bisa berkata yang baik, apa yang harus ditempuh? Diam. Makanya ada benernya tuh orang dulu ya, kalau ngajarin anaknya bebel, tahu bebel nggak, Pak? Hah? Iya ya. Tapi kan yang diucapkan, ih, pinternya kelewatan. Nah, pakai ini kan, bahasanya pinter kan. Kalau lagi kesel sama anak kita, soleh, sini. Kamu soleh banget. Marah, tapi yang keluar apa masih yang baik. Gak apa-apa itu, Pak. Mudah-mudahan kamu jadi imam rawatib misalnya. Didoakan tuh anaknya, Pak. Udah yang cepet mondok kamu, biar cepet hafal Quran. Tuh kan, masih tetap yang baik yang keluar. Kenapa? Khawatir, Pak, kita nggak tahu kapan Allah mengabulkan doa kita. Sedangkan diantara doa yang dijabah adalah doa orang tua untuk anaknya. Kalau orang tua doakan yang buruk kepada anaknya, terus Allah kabulkan, yang nyesel siapanya? Dia sendiri yang nyesel. Na'udzubillah min dzalik. Maka usahakan dijaga lisannya, terutama kepada siapa? Kepada anak dan istri. Kalau kita bisa jaga lisan, bisa ngomong baik sama teman, sama bapak-bapak, belum tentu baik. Lihat sampai dia menjaga lisannya dari menyakiti anaknya, dari menyakiti istrinya, baru dikatakan orang yang baik. Ya, subhanallah.
Kemudian berikutnya, tidak berteriak-teriak di pasar. Nah, ini ada yang kerja di pasar ya. Nabi nggak teriak-teriak di pasar. Kan kadang-kadang ramai pasar ya. Terus kita nggak bisa tahan gitu ya. Teriak-teriak. Nabi nggak pernah teriak-teriak di pasar. Subhanallah. Aisyah radhiyallahu anha masih menceritakan bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika di tengah keluarga. Kata Aisyah ya, kana yakunu fi mihnati ahlihi, ta'ni khidmat ahlihi, fa idza hadaratis salatu kharaja ila salati. Kata Aisyah, beliau itu melakukan pekerjaan keluarganya. Artinya apa? Kalau yang kita pahami sekarang, ya Nabi ikut cuci piring, nyapu, apalagi ngepel, ya bahasanya ke situ ya. Bahasanya gini Pak, kalau yang masih punya bayi, ya kalau istrinya lagi nyuci piring, bapak yang megang bayinya. Kalau istrinya lagi megang bayinya, bapak yang nyuci piring. Nah itu, Nabi yang nyontohin Pak, subhanallah. Tapi lanjutannya kata Aisyah ya, fa idza hadaratis sholatu kharaja ila sholat. Bagaimana Nabi bantu-bantu pekerjaan di rumah, tapi waktunya sholat datang, ya langsung ke masjid. Tuh, duniawi tinggalin sebentar. Sholat hanya 5 menit, 10 menit kan? Habis sholat lanjutin lagi pekerjaannya. Karena sebagian orang ekstrim, ayo sayang sama istri dibantuin, tapi lewat sholatnya. Ada nggak Pak? Keliru juga itu. Yang benar, bantu istrinya, sayangi istrinya, waktunya sholat. Bahkan kata Aisyah ya, kana yakhitu thawbahu wa yakhsifu na'lahu. Nabi itu biasa menjahit bajunya sendiri, menjahit sandalnya. Sandalnya kalau putus dijahit. Oh sekarang mah ada kayak gitu Pak. Ya, baju sobek, beli apa ke tukang jahit Pak? Ya bahasanya kalau baju kita sobek ya nggak usah dimarahin istrinya. Ini gimana ini udah 3 hari bukannya diantar ke tukang jahit? Apa salahnya kita yang ke sana? Benar nggak Pak, Bu? Ya? Apa sandal juga ya? Nggak usah nunggu istrinya check out di mana? Di keranjang. Ya? Nyalain istrinya, nggak check out. Kenapa kalau kita yang ngerjain? Kan nggak ada salahnya. Makanya saya contohkan nih Pak, Pak ya. Kita banyak maklum sama istri, kadang-kadang kita pulang kerja nih, telepon. Sayang, di rumah ada nasi nggak? Aduh, aku lupa. Jangan dimarahin istrinya. Ya udah, masnya beli nasinya berapa bungkus buat kita makan. Kan selesai masalah, ya nggak? Apakah dengan marah-marahin istri di telepon nasinya tiba-tiba mateng? Ada kayak gitu? Nggak ada kan? Maka nggak usah diperburuk permasalahan. Oh maklumin, oh iya istri saya punya anak yang masih kecil, ya kan? Repot ngurus rumah, repot ngurus anak. Apa salahnya kita ngalah sedikit? Ya wes, nasinya berapa bungkus? Ini sekalian mau pulang, kan enak ya? Gitu. Nah, istrinya juga infoin ke suaminya, Mas di rumah nggak ada nasi. Nah, kan jadi nggak saling menyalahkan ya. Gitu ya, subhanallah. Minta maaf, biasanya istrinya minta maaf. Demikian. Nah, teman-teman yang, ya Pak Ustadz, saya kan udah cari nafkah di luar, sampai rumah capek misalnya ya. Udah gak sempat lagi ngucek baju segala macam, gampang Pak, Bu. Bantu istri itu gak mesti bapak yang masak, gak mesti bapak ngucek baju, enggak. Bajunya masukin ke karung, bawa ke tukang laundry, ya nggak? Tinggal bayar, itu sama meringankan tugas istri. Bener nggak? Istri hari itu dilarang masak, udah nggak usah masak. Nanti pulang dari kerja, saya beli makanan jadi. Nah itu juga meringankan istri. Ketimbang masak dari pagi, bener nggak? Udah masak dari pagi,
Pas disediain di mana, di meja makan, suaminya nggak doyan masakan istrinya. Ribut lagi, bener nggak? Dibikin simple aja, ya. Begitu juga teman-teman yang beli mesin cuci dengan niat meringankan kerjaan istrinya, ya. Ya teman-teman nih, bapak-bapak maupun hadir banyak nih ya. Kasih waktu liburan ke istrinya. Bahasa sekarang apa bahasa ininya kerennya? Me time. Quality time apa me time sih? Apa bedanya, Pak? Quality time atau me time? Ya udah itulah istilahnya ya. Ya, kalau istri mau sendiri dulu ya udah, yuk anak-anak diajak main sama bapak-bapaknya, ya kan? Atau kalau hari libur ajak keluar istrinya, ya. Cari makan apa, yang penting bareng-bareng sama istrinya, ya. Subhanallah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak mulianya Nabi ya. Nabi tidak pernah mengomentari makanan. Kata sahabat Abu Hurairah ya, Abu Hurairah cerita, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun inishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Kata Abu Hurairah ya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencela makanan. Kalau Nabi berselera dengan makanan itu, Nabi makan. Kalau nggak suka, tinggalin. Tuh, ini lagi ngomongin siapa ini? Chef. Oh, makanan orang udah masak capek-capek dikomentarin, dilepeh, dibuang. La haula wala quwwata illa billah. Ya kan? Ada kan? Ini masak sup apa ini? Rasanya kayak gini. Kata yang masaknya, maaf Pak, itu kobokan bukan sup. Jadi udah ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.